Sudah jelas ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ta'ala barana Muhammadin alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ibu saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita bisa kembali belajar dan pelaksanaan belajarnya kita laksanakan secara offline atau tetap muka langsung. Kalau online juga tetap muka ya, hanya tidak cuma muka aja. Nah, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita dari buku Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam An-Nawawi, yang judul aslinya buku ini berjudul Tahdhib Sirat An-Nabawiyah. Tahdhib Sirat Nabawiyah atau kalau terjemahkan harfiah ringkasan Sirat Nabawiyah. Dan buku ini dicuplik atau diambil dari buku karya Imam Nawawi yang besar yang berjudul Tahdhibul Asma' wal Lughat. Jadi Tahdhibul Asma' wal Lughat itu buku yang berisi biografi ulama-ulama, tokoh-tokoh. Nah, tapi beliau merasa betapa tidak sopannya kalau kita menuliskan biografi orang-orang hebat, sementara Nabi Muhammad SAW tidak kita tuliskan biografinya. Lalu beliau membuatkan biografi dan disajikan dengan pola yang sama seperti ketika beliau menulis biografi yang lain. Semua ulama disajikan paparan biografinya ringkas, tidak detail, tetapi kira-kira cukup untuk memberikan gambaran tentang bagaimana biografi orang yang akan ditulis. Maka Nabi Muhammad SAW pun disajikan biografinya dengan paparan yang sangat singkat. Tetapi karena yang menulisnya seorang ulama yang kita semua ketahui kepakarannya, maka hasilnya sama-sama meringkas, tapi hasilnya bisa lebih bagus daripada seandainya ditulis oleh selain Imam Nawawi. Jadi begini, kalau seandainya yang nulis itu saya tulis ringkasan Sirat Nabawiyah, lalu Imam Nawawi menulis ringkasan Sirat Nabawiyah, pasti hasilnya beda, meskipun sama-sama ringkasan. Salah satu diantaranya adalah beliau ketika membahas beberapa bagian, beliau menyajikan informasi yang penting dan teliti. Maka nanti kita lihat, seperti disampaikan, nanti kita lihat di halaman 42 dan seterusnya. Seperti juga pada pembahasan online, kita dapati paparan yang disampaikan itu selain teliti, teratur, dan nampak sekali beliau mencari dari informasi yang bertebaran, informasi yang berada di beberapa buku, lalu beliau pilihkan. Nah, itu gambaran secara umum tentang bukunya, dan kita akan coba untuk mulai kembali. Kalau di bukunya di halaman 42, saya akan coba bacakan terlebih dahulu teksnya dari Imam Nawawi, kemudian setelah itu saya akan coba jelaskan. Nah, saya akan mengawali pembahasannya dengan ulasan pada pertemuan sebelumnya supaya nyambung. Di halaman 42 pada pertemuan sebelumnya disampaikan oleh Imam Nawawi, tentu saya bacakan terjemahnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk kedua kalinya ke Syam bersama Maisarah, budak Khadijah, untuk membawa dagangannya sebelum menikahinya hingga sampai di pasar Busra. Pada pembahasan sebelumnya fokusnya perjalanan dagangnya. Kemudian beliau SAW pergi untuk kedua kalinya ke Syam bersama Maisarah. Maisarah itu budak Khadijah. Nah, kemudian tidak lama berselang akhirnya terjadi pernikahan antara Nabi SAW dengan Maisarah, dengan Khadijah, dengan informasi yang sudah didapatkan lewat Maisarah. Berarti usia Nabi SAW saat itu sekitar 25 tahun. 25 tahun sudah bisnis internasional. Nah, kita bicara tentang sisi bagaimana Nabi SAW
seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Beliau di usia 25 tahun sudah berjualan, berdagang, dan dagangannya bukan levelnya tingkat kampung. Meskipun ini bukan berarti menganggap remeh atau mencela yang punya usaha di level kampung. Misalnya di rumah kita bikin warung untuk keperluan sehari-hari warga sekitar, beli dari rumah kita, dari warung kita. Tapi saya menceritakan bagaimana di usia 25 tahun dan ini perjalanan bisnis luar negeri untuk kedua kalinya. Kalimatnya jelas, kemudian beliau SAW pergi untuk kedua kalinya. Pergi ke kedua kalinya kemana? Ke Syam. Jadi berarti beliau sudah 2 kali melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri yang jaraknya dari kota Mekah ke Syam itu lebih dari 1000 km. Jaraknya mungkin 1600-an atau 1700 km. Dan ibu bayangkannya jangan seperti sekarang. Sekarang aja kalau kita berjalan 1000 km jauh. Ya, cuma kita terbantu sekarang ada kereta. Bahkan kalau bisa naik pesawat kan bisa cepat. Pada 14 atau 15 abad yang lalu naik apa? Naik unta. Unta perjalanan dari Mekah ke Madinah yang sekitar 500 km atau 420-an, 430 km itu ditempuh dalam waktu 8 hari atau 7 hari. Jadi kita bisa bayangkan kalau 500, biar gampang hitungnya 500 km itu 1 minggu, 7 hari. Berarti per hari berapa kilometer? Ini pakai kalkulatornya, nggak lagi gitu ya. Berapa? 80-an ya. Itu per hari. Perjalanan yang memungkinkan dan 80 km per hari itu untuk perjalanan. 80 km per hari itu untuk perjalanan yang di situ sudah selain waktu perjalanan juga ada istirahat. Karena tidak mungkin naik unta itu dipacu terus dan tidak berhenti. Ini masalahnya kaki, beda dengan ban. Kalau ban kita bisa seharian kita gunakan, kalau ban mobil artinya jalan terus pun bisa. Tapi kalau yang namanya kaki nggak mungkin, maksudnya kaki unta, kaki kuda nggak mungkin seharian. Pokoknya jalan terus 24 jam tanpa berhenti. Nah, kalau kendaraan roda 4 yang penting supirnya kuat bisa jalan terus. Kalau ban kan kuat. Nah, ini perjalanan yang kita bisa bayangkan kalau itu jumlah jaraknya 500 km. Kalau sekitar 1500 km berarti sekitar 3 pekan. Kira-kira begitu. Ya kalau 1700 saya tambahkan. Berarti perjalanannya hampir 1 bulan. Yang kita bayangkan juga adalah pada saat itu, nah kalau pulang bawa barangnya gimana caranya? Kalau saya pulang di zaman sekarang saya bisa minta dikirim. Kan begitu. Bahkan sekarang ini kalau kita pulang bisa nggak usah pergi sana, kan gitu. Cuma minta katalognya, kemudian pesan yang ingin saya perlukan ya, kemudian berikut jumlahnya, saya cocok harganya, kemudian saya pesan dan langsung dikirimkan, saya transfer. Saya bisa duduk di kursi yang empuk, di ruangan ber-AC dan proses perpindahan barang berlangsung. Tapi zaman itu nggak mungkin. Nah kalau jualan zaman itu kan berarti cara berjualan tradisional, bawa barang banyak yang luar biasa. Nah bawa barang berarti perlu berapa unta kan begitu. So kalau bawanya cuma 1 unta, ini nggak jualan namanya. Kalau cuma pakai 1 unta, apalagi 1 unta di situ ada 2 orang. Nanti soalnya dengan maisarah. Nanti kita jelaskan maisarahnya. Nah, kan nggak mungkin 1 unta berdua terus bawa barang banyak, itu nggak mungkin. Sebanyak-banyaknya barang yang bisa dibawa 1 unta pasti sedikit. Kalau cuma 1 unta, karena ini mau jualan dan jualannya dengan cara yang kita tadi sampaikan, cara tradisional, artinya barang yang dijajakan dan kita bawa barang semua. Kalau menggunakan mobil ya harus pakai mobil box. Itu minimal begitu kalau mau jualan.
Kalau cuma bawa mobil dan mobilnya kecil, kemudian orangnya banyak, nah barangnya di mana? Sementara perjalanannya berangkatnya saja kira-kira sudah 1 bulan. Ini bawa barang begitu. Jadi saya ibu-ibu sekalian belajar sirah nabawiyah itu kira-kira cara belajarnya juga seperti itu. Kita membayangkannya bagaimana suasana pada saat Nabi SAW membawa barang. Karena saya yakin dia dari ibu sekalian juga itu pengusaha. Tapi mungkin tidak pernah mengalami suasana seperti tapi bisa membayangkan dengan mudah karena apa? Kerumitan itu, kesulitan itu bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada kemudahan yang sering kita rasakan. Sekarang kita dengan internet, dengan katalog yang sudah tersedia, dengan jasa pengiriman yang ada, itu bisa teratasi semua. Tapi zaman itu membawa barang sebanyak itu perlu cara khusus. Biasanya itu membawa unta. Nah, unta itu pun dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, unta yang kuat, yang layak untuk perjalanan jauh, yang dua satu, layak untuk perjalanan jauh, dan yang kedua bisa membawa beban yang berat, itu kira-kira jumlahnya cuma 1%. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Innaman nasu kal ibil mi'at." Manusia itu seperti 101 dan 100 ekor unta. La tajidu fiha rahilatan. Anda tidak akan mendapatkan yang namanya rahilah. Rahilah itu unta yang tadi memenuhi 2 syarat. Kuat dan siap perjalanan jauh, dan yang kedua siap membawa beban yang banyak. Unta yang lain gak kuat. Berarti kita bisa bayangkan kalau mau membawa perjalanan jauh. Tadi kita sampaikan perjalanannya bukan 1000 km, lebih dari 1000 km. So dari Madinah sampai Syam itu sudah sekitar 1000 km, 1000 lebih, kali 1100an. Nah kalau dari Madinah dia tambah. Nah dari Mekah balik tambah lagi karena posisinya lebih peta. Kalau ibu sekalian perhatikan dalam peta, Mekah, kemudian ke utara Madinah, ke utaranya lagi Syam. Ya sekarang ini sudah ada Palestina, sekaligus juga kita doakan seperti sudah kita sejak 2 hari yang lalu diserang oleh Zionis Israel, dan korbannya sampai dengan tadi malam 24 yang sudah meninggal, mudah-mudahan sudah musuh saja, dan luka-luka banyak. Dan ini bergerak terus masalahnya, ini serangan dari berbagai bentuknya. Dan biasanya kalau begini ya tentu sudah hafal. Biasanya media mainstream tidak memberitakan, karena supaya tahu media mainstream juga kiblatnya ke Zionis Israel. Jadi tidak ada beritanya, atau kalau ada berita, pemberitaannya tidak seperti yang semestinya. Nah, di waktu yang sama para ulama sekarang menyampaikan di ulama internasional menyampaikan ajakan untuk minimal kita yang pertama mendoakan, apalagi kita yang hari puasa Asyura, bulan juga hari Senin, kita berharap mudah-mudahan ada di antara kita ini doa dikabulkan, karena bertepatan dengan pada saat kita sedang berpuasa. Doanya orang puasa itu mustajab, apalagi mendoakan orang yang terzalim. Ini jelas terzalim. Gaza itu wilayah yang diembargo bertahun-tahun, susah untuk mengakses dan itu termasuk listrik, susahnya luar biasa. Kemudian bisa ini betul-betul ya sudah jatuh di tengah. Nah kembali ke sini. Jadi Mekah, Madinah, Syam. Jadi kita bisa bayangkan perjalanannya yang jelas tidak kurang dari 1000 km. Kalau membawa barang dagangan berarti membawa banyak unta. Kalau ingin semakin banyak dagangannya berarti semakin banyak unta yang dibawa. Nah kalau itu bayangkan pada saat itu, kalau seandainya berangkat ke Syam mau jualan terus pulangnya kosong, kan rugi. Sementara unta yang dibawa tadi kan harus dikasih makan juga, kasih makan, kasih minum, itu kan pasti.
Ya kira-kira seperti mobil penuh bensin. Nah gimana caranya? Nah, itulah kelebihannya bangsa Arab saat di surat Quraisy, kita masih ingat gimana bunyinya surat Quraisy? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyidai rihlat asyidai itu salah satunya adalah untuk perdagangan dari Mekah maupun rihlat ke negeri Syam. Apa yang dilakukan? Bisa membawa barang dari Mekah ke negeri Syam yang bisa dijual di sana, kemudian pada saat pulang membawa barang dari sana yang bisa dijual ke Mekah atau bisa dijual ke wilayah Yaman dan wilayah lain. Jadi cara berpikirnya nggak cuma berangkat bawa barang lalu dijual laku selesai, tapi kira-kira dari sana bawa apa lagi, dibawa lagi ke Mekah dan begitu seterusnya. Itu sebabnya mereka harus sangat kreatif. Kira-kira bawa barang apa dari sana, kemudian ketika pindah dari Syam ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Yaman bawa apa lagi, dari Yaman bawa apa ke Mekah. Jadi begitu seterusnya. Jadi sepanjang tahun isinya bisnis. Karena apa? Yang dalam syita wasai. Syita itu musim dingin, asal itu musim panas. Musimnya cuma itu. Yang musim dingin dan musim panas. Berarti perjalanannya dengan perjalanan yang rutenya seperti tadi. Nah, kemudian ini menggambarkan juga betapa kuatnya bangsa Arab saat itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau perjalanannya, ibu yang pernah berangkat ke Indonesia tahu, kalau kondisi cuaca yang ada di sana secara umum itu kan ekstrim semua. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Makanya kalau orang Arab datang ke sini itu bilangnya, antum nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Kita kalau suhunya sudah 32, 33 itu panas. Kadang-kadang cuma 32 ada apa? Kami 45, 48. Panasnya luar biasa. Tapi kalau dingin sekali. Meskipun kalau sekarang Saudi sudah jarang dinginnya sampai di bawah 0, sudah jarang. Kalau ventilasinya Saudi, tapi kalau sekarang negara timur secara umum masih ada yang mendekati 0 atau di bawah 0. Lepas musim dingin. Nah, sehingga kita bisa bayangkan kuatnya fisik orang-orang Mesir. Semua maksudnya orang Quraisy secara umum, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sepanas ketemu panas sekali, dingin ketemu dingin sekali. Sekarang kalau kita pulang, misalnya begini, saya pulang ke Tanah Abang, Jakarta. Berangkatnya apa? Naik mobilnya. Mobilnya berasa. Kan enak, kursinya sudah berasa. Kalau naik kereta, keretanya berasa. Pesawat berasa. Kursinya empuk. Sementara kalau naik hutan, ibu pernah lihat hutan berjalan? Atau pernah naik? Lepas umroh gitu, lepas gaji. Kalau dulu ke Lamongan gitu, nanti ada WBL ya, wisata bahari Lamongan kan ada wahana naik hutan. Ya, kita coba bayangkan begini. Kalau kita lihat orang naik hutan, orang yang unta itu kan badannya berat terus gitu. Karena ketika kita naik unta itu kan kaki unta yang bergerak itu, kemudian tubuhnya membuat tubuh kita juga bergerak. Kayak gitu kalau kita naik unta terus kemudian duduknya tenang gini. Kalau kita naik mobil atau naik kereta kan duduk gini bisa tenang. Goyang paling goyang sedikit. Kalau naik unta kan goyangnya banyak. Kan pegel gitu. Naiknya udah pegel gitu. Terus ketemu cuaca yang panas, sangat panas atau dingin sangat dingin. Jadi kita bisa bayangkan saat itu Nabi SAW berdagang, membawa barang dagangan dengan posisi seperti itu, suasana seperti apa? Jadi kalau dibilang pegel, capek sekali. Maaf, apalagi kalau yang goyang, ya sudah beraktivitas sedikit sudah pegel, beraktivitas sedikit sudah capek. Susah. Kan susah kalau kemudian mau beraktivitas sedikit, itu udah capek, udah pegel.
surga, masuk angin dan seterusnya. Nah, padahal itu beraktivitasnya nggak sampai seperti naik unta lagi. Kita naik unta itu, naiknya harus susah. Ketika berdiri juga begitu, berhenti juga susah. Kan kita tahu kalau berhentinya unta itu, ketika turun, kaki bagian depannya dulu yang turun dan turunnya kan posisinya jelungkup gitu ya. Kalau nggak hati-hati kan bisa jatuh. Nah, pokoknya suasananya serba gak enak semua gitu. Kalau dibandingkan dengan kuda kan beda. Naiknya, kalau naik kuda kan kalau lebih enak. Tapi kalau naik kuda, naik itu kan miringnya luar biasa, miring sekali, miring ke depan, miring ke belakang. Kemudian pada saat perjalanan juga goyang-goyang dan pegel semua. Saya nggak bisa bayangkan itu kalau kita naik unta begitu seharian. Kan habis orang bukan seharian dan bukan seminggu. Ini perjalanannya bukan seminggu. Nah, seminggu begitu kan, apa nggak pegel semua, sakit semua badan. Dan tadi bayangkan suasana juga cuacanya ekstrim, sangat panas atau sangat dingin. Kalau misalnya panas sekali kemudian berteduh ya, terus kemudian pada saat mulai agak dingin jalan kaki. Ya, tapi sedingin dinginnya musim panas itu enggak. Nah, lalu bawa barang, sehingga yang dipikirkan ini baru cuma mikirkan bawa barang dagangan dan perjalanan saja sudah merepotkan, belum nanti jualan. Nah di situ, kita lanjutkan. Di situ Maisarah, budaknya Khadijah, yang mendampingi menyaksikan langsung bagaimana keluhuran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah yang perlu dicermati dan saya juga sempat sampaikan di grup, tidak ada di buku ini, tapi saya perlu berikan keterangan bahwa Maisarah itu laki-laki. Makanya saya sampaikan di grup waktu itu ada poin keterangannya di tulisan kalau nggak salah NB nomor 1, Maisarah itu bukan perempuan. Jadi bukan Maisarah berduaan. Ini beliau berduaan dengan seorang wanita. Nah, perjalanannya nggak tahu-tahu lagi 3 pekan berduaan perjalanannya nanti bisa ada macam-macam ya. Ini enggak, ini laki-laki. Maisarah itu laki-laki. Dan kebetulan memang ada beberapa nama yang kalau dicermati di Timur Tengah di Indonesia beda. Misalnya Maisarah itu laki-laki, kita perempuan. Dan untuk meyakinkan perempuan ditambah kata Siti. Siti Maisarah nanti jelas perempuan. Kemudian contoh yang lain, kebalikannya Ilham. Kalau di kita Ilham adalah orang perempuan, laki, kelasnya perempuan. Jadi makanya mereka heran kalau ada orang namanya Ilham, kok yang muncul laki-laki. Kalau Ilham bisa dia perempuan. Gak ada ceritanya ngasih nama anak Ilham, tapi jenis kelaminnya laki-laki, pasti perempuan. Kalau di sana, kalau di sini, nah itu sekedar contoh supaya kita bisa memahami bahwa Maisarah yang mendampingi Nabi SAW adalah laki-laki. Dan diberi keterangan di sini budaknya Khadijah. Kalau pakai bahasa Arab, inilah kelebihan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu mengenal yang namanya dhamir, kata ganti, dan kata ganti itu pada saat disebutkan menunjukkan jenis kelamin. Jenis kelamin. Misalnya ini, kalau kita menyebutkan Allahumma gfir lahu, itu lagi orang perempuan? Laki-laki. Kalau Allahumma gfir laha, perempuan. Itu bedanya. Pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya hanya disebutkan ya Allah ampunilah dosanya. Nyanya itu bagi orang perempuan. Gak tahu. Maka untuk memperjelas kasih dalam hurufnya laki-laki, nya perempuan. Karena apa? Karena kita tidak mengenal seperti itu. Sementara dalam bahasa Arab dikenal seperti itu. Maka kalau ada orang yang belajar bahasa Arab dan membaca buku aslinya buku ini, itu sudah langsung paham. Ini jelas laki-laki. Karena
Nah, Imam Nawawi menyebutkannya dengan kata ganti laki-laki. Dan bukan cuma Imam Nawawi, ulama-ulama yang lain yang menulis Nabawiyah semuanya sepakat tanpa ada satupun perbedaan pendapat bahwa Maisarah itu laki-laki. Semua menulis Nabawiyah. Muyar Qurtubi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Al-Dhahabi, Qurtubi. Pokoknya silahkan cari siapapun ulama kali versi bahasa Arabnya. Kalau di terjemahan bisa tidak jelas jenis kelamin karena faktor bahasa. Jadi kalau bahasa Arabnya jelas karena menggunakan kata gantinya huwa, bukan dia. Ini pernah ada ceritanya ada orang sok tahu bahasa Arab, terus kemudian menjawab pertanyaan, kan ditanya begini, kalau jenazahnya laki-laki apa berlaku? Kalau jenazahnya perempuan apa berlaku? Kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan, kan mungkin hanya yang disolatin laki-laki dan perempuan, entah itu laki perempuan suami istri, adik kakak, pokoknya sangat mungkin ada kejadian. Nah, orang ini nggak ngerti bahasa Arab tapi sok tahu bahasa Arab, terus dia jawab begini. Ya jawabnya huha. Allahumma qul lahuha warhamhuha. Jadi semuanya huha semua ke belakang. Nah, ini sok tahu bahasa Arab. Yang dalam bahasa Arab tidak dikenal ada kata ganti huha. Yang ada huma. Huma yang menunjukkan dua orang. Dan ini bisa berlaku dua orang sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, atau laki dan perempuan sama-sama huma. Ya. Nah, kembali ke sini, jadi disebutkan sini itu perjalanan kedua kalinya ke negeri Syam dan ditemani oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Kenapa Imam Nawawi perlu menyebutkan kehadiran Maisarah dalam proses perjalanan ini? Karena Khadijah yang kemudian akhirnya menikah dengan Rasul SAW merasa perlu untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, lebih detail tentang orang yang akan menjadi suaminya lewat perjalanan. Karena mengenal orang itu, apalagi untuk mengenal sangat dekat, itu bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, pernah berinteraksi lama. Kalau ibu pasti kenal persis suami masing-masing. Karena apa? Bukan cuma sehari dua hari, bukan setahun dua tahun. Bahkan mungkin sekarang ini ada yang usia pernikahannya sudah di atas 25 tahun. Dia tahu persis mau kesukaannya, berhubungan dengan makanan, minuman, kebiasaannya, bangun tidur, atau kebiasaan tidur dan seterusnya. Jadi cara pertama. Cara kedua, safar. Cara kedua adalah safar atau bagian. Seperti kata Umar bin Khattab, ketika ada orang mengaku tahu tentang seseorang, ditanya pernah safar ya? Belum pernah. Ya nggak boleh. Kalau satu rumah bisa. Tapi kalau kita beda rumah, kita cuma kadang-kadang ketemu di pengajian, kadang ketemu di masjid, belum cukup untuk menjadi bahan mengenal dengan jauh dan mendalam. Sebab apa? Sebab untuk mengenali seseorang, apalagi akan dijadikan sebagai teman hidup dalam waktu yang sangat panjang, perlu informasi yang sangat memadai. Dan cara mengetahui ini gimana? Di perjalanan. Maka kita temukan ada orang yang ngamuan atau mudah emosi, di mana dia pasti perjalanan. Atau mudah tersinggung, atau baperan, bahasanya mudah sekali. Jadi kalau di mana dia pasti dipaksa. Kalau yang di sini sekali ketemu, kemudian besok enggak lagi, ketemu cuma sebentar, 1 jam, 1,5 jam, paling lama 2 jam, setelah itu bisa lagi. Kita nggak tahu kondisi asli. Nah, kalau tahu persis caranya, pergian bersama dalam waktu yang. Nah, apalagi perjalanan kita bisa bayangkan tadi, kalau perjalanan 3 pekan berangkatnya, ini belum jualan, pulangnya 3 pekan.
Apalagi kalau berada di 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Kemudian di sana berapa hari, kita bisa bayangkan mendapatkan banyak di perjalanan. Kita harus lama-lama, kita safar bepergian bareng-bareng 3 hari saja, itu sudah bisa keluar aslinya. Bisa keluar aslinya. Safar itu dalam bahasa Arab dinamakan safar karena li'annahu yusfir, karena safar itu meningkat. Meningkat apa? Meningkat tabiat kita, asli kita. Ibu kalau lihat aslinya orang yang kelihatan tenang, angkat begitu pas safar, ternyata ngamuan. Nah itu ternyata itu seperti itu gimana tahunya dia di pas safar. Mau ngamuan, ngantukan, dan seterusnya, itu semuanya kelihatan aslinya pas safar. Kalau pas begini nggak kelihatan, karena cuma sebentar. Bagi cuma bertemunya, kesempatannya tidak ada kesempatan yang panjang untuk melihat kalian. Nah, ini yang dinamakan dengan dan Khadijah dari situ mungkin mendapat informasi yang membuat Khadijah semakin tertarik kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan pertama kalinya, karena Khadijah sudah tahu tentang Rasul SAW. Tapi perlu punya banyak informasi. Caranya gimana? Cari orang yang tahu persis sebelum menceritakan, atau kira-kira mengirim orang kepercayaan kita untuk berangkat bareng dalam perjalanan bareng. Nanti bisa diceritakan hal-hal yang selama ini tersembunyi akan tersingkap. Apalagi safarnya tadi perjalanannya ini bareng, kemudian naik kendaraan yang terbuka. Maksudnya terbuka, kita naik unta kan bisa saling lihat. Kalau udah mengeluh, ya kelihatan asli. Kalau kita ingin orang sabar, jadi sabar. Kalau kita ingin orang sabar, betul-betul sabar. Tapi kalau orang yang mudah emosi, ya nanti kelihatan sudah besar. Nah ini yang dilakukan Khadijah. Kemudian untuk membawa dagangannya sebelum menikahinya, saya lihat di situ hingga sampai di pasar Busra. Ada catatan kaki di situ di bawah nomor 49. Al-Hafidz Al-Dhahabi mengatakan dalam As-Sirah dari Tarikhul Islam halaman 64, beliau mengatakan kisah perginya Rasulullah SAW untuk berdagang diriwayatkan oleh Al-Mahdi dari Abdullah bin Syahid, dan dia adalah perawi yang lemah. Nah, yang lemah itu di situ apanya? Yang lemah itu oleh para ulama yang dicermati yang perlu digaris bawahi. Kalau ulama dulu garis atasi. Ini informasi nama sebelum masuk ke sini. Ulama dulu punya kebiasaan kalau memberi tanda bagian penting itu diberi garis. Kalau kita sekarang biasa garis bawah. Kalau ulama dulu ngasih garis atas. Sama persis seperti kalau ibu punya mushaf cetakan Madinah, ayat sajdahnya itu di garis atas, bukan di garis bawah. Makanya dulu diistilahkan di garis atas. Jadi kalau bahasa Indonesia di garis bawah. Ya sama seperti kalau bahasa Arab tulisannya dari kanan, kita dari kiri. Nah, yang perlu dicermati adalah yang berkaitan dengan menjual barang-barangnya Khadijah. Nah itu yang bagian kata Imam Al-Dhahabi, ini riwayat yang tidak sah atau rawinya lemah. Artinya perjalanannya betul, bahwa Nabi SAW pergi ke negeri Syamnya ya. Tapi kalau perjalanan kemudian beliau menjualkan barang dagangannya Khadijah, nah itu tidak betul. Itu yang riwayatnya tidak sah. Bahwa Nabi SAW melakukan perdagangan dia. Nah, masalahnya Nabi SAW juga sebelumnya tidak pernah berdagang dan tidak pernah menggunakan barang dagangannya Khadijah. Kalau menjualkan barang dagangannya Khadijah, berarti kan beliau tidak punya modal. Beliau tidak punya barang, entah modal dalam bentuk uang, nggak punya modal dalam bentuk barang.
Sementara sebelumnya beliau sudah jualan pakai barang sendiri. Apakah pada saat itu beliau bangkrut, kemudian merintis lagi usaha baru, pulaannya menggunakan barang orang lain? Sebenarnya itu tidak ada. Yang ada adalah bahwa Nabi SAW kemampuan berbisnisnya luar biasa. Kalau orang cara grafik peningkatan keuntungannya terus meningkat. Makanya yang dicermati adalah pada bagian tersebut, bahwa beliau berangkat berbisnisnya iya, berdagang ke negeri Syamnya iya, tetapi pakai barangnya sendiri, bukan menggunakan barangnya Khadijah. Nah, berarti apakah kemudian Maisarah ini berangkat juga bisa diberangkatkan apa? Saat itu orang melakukan perjalanan itu ramai. Jadi bukan sendiri, jadi rombongan. Kan tadi ayatnya begitu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Him artinya apa? Mereka. Karena rombongan. Rihlat asyikari wasayah. Mereka rombongan bareng-bareng. Berapa jumlahnya? Yang jelas jumlahnya banyak. Rombongan para pedagang dari Mekah berangkat ke Syam. Dan itu dikuatkan dengan yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan. Dan jika ini ayatnya berkaitan surat Al-Jumu'ah begini ceritanya, orang-orang sedang di masjid. Pas lagi Jumat, Nabi SAW naik di atas mimbar, sedang khutbah. Ini saking gak ngertinya. Di awal Islam, ketika syariat Jumat masih di awal-awal, sedang Jumatan berdiri, rombongan kafilah dagang datang pas Jumatan. Ini lagi khutbah. Kemudian ayatnya bunyinya menyebutkan bahwa ketika mereka melihat rombongan tijaratan, rombongan kafilah dagang datang, mereka pergi semua meninggalkan masjid. Wataroku dan qa'iman, dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Jadi beliau khutbah, orang-orang di masjid lihat ini kok pada datang ini bawa barang dagangan, keluar masjid. Nah kemudian ditinggalkan Nabi SAW, dan sebuah riwayat menyebutkan bahwa yang masih tetap tinggal di masjid cuma tinggal 12 orang. Makanya itu kemudian dijadikan dasar oleh beberapa ulama di mazhab Hambali bahwa kalau pelaksanaan salat Jumat kurang dari 40 itu masih boleh. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan harus minimal 40. Kalau di mazhab Hambali juga ada sebagai mazhab yang lain bahwa jumlah itu tidak harus 40. Dasarnya apa? Ayat tersebut. Ini kafilah dagang datang, orang-orang di masjid keluar, dan Nabi SAW terus berkhutbah. Seandainya tidak sah, sebentar. Kita pakai dulu yang keluar ini, terus masuk dulu. Kurang dari 40. Sementara waktu itu sisanya cuma tinggal 12. Nah, kemudian beliau tetap melanjutkan khutbah. Tentu beliau tidak marah. Kenapa? Karena mereka orang-orang baru. Namanya orang nggak ngerti kan harus dimaklumi. Ya, kita membayangkan ya, saat itu Nabi SAW diperlakukan seperti ini. Kita cuma bayangkan kalau bapak saya mengisi pengajian ini, tiba-tiba ibu lihat ada yang jualan sedikit, ada keluar, terus sisa tinggal sedikit. Saya nggak batin ini mau pengajian apa mau ada cara lain? Kok bisa dengan entengnya meninggalkan? Dan ini kadang-kadang yang ditinggalkan bukan pengajian kita, khutbah Jumat itu kan jauh lebih khidmat, lebih serius daripada pengajian. Kenapa? Kalau pengajian begini, kita boleh sambil makan bisa ya. Itu agak puasa ya. Sambil makan, sambil minum itu bisa. Kalau di pengajian biasa, kan biasa kalau pengajian di selain hari-hari berpuasa ada Senin, kemudian sambil ikuti pengajian minum itu biasa. Kalau Jumatan masuk ada Jumatan sambil minum atau makan gorengan itu enggak. Bahkan aturannya sangat ketat. Sampai kemudian dalam hadis disebutkan mamasal asal fakatlah yang main-main dengan pasir itu dianggap lalai dalam khutbah Jumat. Maksudnya apa? Jumatan kemudian
tangannya sibuk dengan yang lain dan nggak sibuk dengan khutbah. Kalau sekarang karena sudah pakai keramik, pakai ini dan itu, lehernya nggak ada pasir yang dipegang. Tapi apa? Bisa jadi karpet atau sajadah. Pas ada sajadah begini, bisa bentuknya segini pak, jadi lingkaran. Kemudian tangan saya begini. Nah ini sama ya. Jadi khutbah, tapi saya udah sibuk dengan apalagi model batiknya begini. Nah, tangan sibuk seperti ini dianggap orang yang paling dalam khutbah juga. Ya apalagi kalau pegang HP, wah pegang HP itu jawab WA, itu lebih parah lagi. Nah jawabnya nanti kan oh iya, oke ya, langsung jawab oke dan dianggap paling dalam khutbah juga. Jadi betul-betul fokus pada khutbah tersebut. Jadi tidak ada aktivitas lain. Fokus pada materi. Nah, jadi ini poinnya berkaitan dengan perdagangan. Selanjutnya, tadi lanjutannya, ketika usianya mencapai 25 tahun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Usia Nabi SAW jelas 25 tahun. Sekarang kita bicarakan usianya Khadijah. Usia Khadijah berapa? Nah, di sini seperti kaki dikenalkan terlebih dahulu profilnya Khadijah supaya kita mendapatkan gambaran agak lebih utuh. Khadijah adalah Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini nasabnya, nasab lengkapnya ke atasnya. Di Khadijah julukannya Ummul Qasim karena beliau melahirkan anak yang namanya Qasim. Jadi Arab dituliskan ya Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid itu nama bapaknya, kemudian nama kakeknya Asad, nama buyutnya Abdul Uzza, lalu Qusay. Nah, di Qusay ini dan disinilah nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Ini salah satu kelebihannya memperhatikan nasab. Bisa jadi mungkin ada di antara kita ini famili ketemu di mbah yang lucu. Nah, cuma karena kita tidak pernah memperhatikan. Bahkan suami istri bisa jadi masih famili, tapi ketemu di mbah yang kesekian. Tapi karena kita tidak pernah memperhatikan nasab, akhirnya kita tidak. Sementara orang Arab sangat memperhatikan. Makanya kita bisa tahu Khadijah dengan Nabi SAW itu ketemu di mbahnya yang namanya Qusay. Mbahnya yang namanya Qusay. Jadi, tapi bukan hanya Khadijah, Khuwailid, kemudian nanti di sini ada anaknya Asad, kemudian ada anaknya lagi Abdul Uzza, lalu di atasnya lagi Qusay. Lebih Qusay. Nah kalau sudah Qusay sama dengan Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Manaf bin Qusay. Nanti Qusay yang mana ke atasnya? Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin seterusnya sampai dengan Adnan, sampai dengan Nabi Ismail. Jadi ketemu dengan Nabi SAW nasabnya di Qusay. Nah ini salah satu manfaat dari nasab. Dan bukan cuma suami istri, tapi juga termasuk mungkin yang hari saat ini. Sebenarnya mungkin kita famili, tapi nggak tahu ke bahaya keberapa ini. Bahaya ke-8, bahaya ke-9. Ketemunya di bahaya sebelah mana itu bisa jadi kita bertemu. Tapi karena masing-masing kita kalau ditanya setelah buyut kita, kemudian di atasnya lagi, apalagi 2 di atasnya, banyak di antara kita nggak bisa menyebutkan. Ya sudah berarti. Maka nyambungnya kemana ya kita nggak tahu, karena kita nggak memperhatikan nasab. Nah selanjutnya, ia adalah ibu dari anak-anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Semua anak Nabi SAW itu dari Khadijah. Semua anak Nabi SAW yang nanti pembahasannya ada anak-anak yang laki-laki maupun perempuan. Dan pembahasan tentang anak-anak itu nanti ada di halaman 47, 5 halaman dasar. Soalnya nanti akan sampai pada pembahasan. Jadi belum kita bahas itu sekarang. Di semua anak-anaknya.
kecuali satu yang dari Maria Al-Qibtiyah, itu pun wafat di usia kecil. Nah, kemudian Khadijah ini orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW dan membenarkannya sebelum ada seorang pun yang beriman. Ketika beliau pertama kali menerima wahyu, dan menerima wahyu di mana? Di Gua Hira. Kemudian itu wahyu untuk pertama kalinya beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau pulang dalam kondisi ketakutan, dan kisahnya kan disebutkan ketika beliau pulang, Nabi SAW nampak ketakutan. Khadijah yang posisinya sebagai seorang istri yang sangat paham persis kondisi suami dan paham perbedaan karakter. Ketika suaminya ketakutan, apa yang dilakukan? Diselimuti, kemudian biar istirahatkan. Yang saya maksud perbedaan karakter itu apa? Kalau orang dalam keadaan takut, kalau laki-laki cenderung untuk memilih mengasingkan diri atau berdiam, cari tempat yang tenang. Kalau perempuan apa? Cerita. Kalau perempuan cerita, ketika ada masalah yang berat, ingin semuanya ditumpahkan. Makanya seorang istri akan merasa sangat nyaman ketika dalam kondisi banyak masalah, kemudian suami bisa menampung keluhan-keluhan, bahkan kalau perlu tangisan, menyediakan hatinya, jalannya, dadanya untuk kemudian menerima semua keluhan. Tapi yang nggak cocok adalah kalau misalnya istri minta suami juga melakukan seperti itu, nggak bisa. Pada saat ada masalah, nggak mungkin kemudian istri minta kepada suami, boleh cerita, nggak bisa. Laki-laki nggak bisa. Pada saat ada masalah, minta tempat yang tenang dulu. Kadang-kadang milih untuk pakai selimut, makanya disebutkan bisa mengilu nih, bisa mengilu. Kalau selimuti, diselimuti. Kalau sekarang diselimuti, dibikinkan teh hangat, dia akan menenangkan dan gak ditanya. Kalau itu perempuan ditanya, bahkan mungkin bisa jadi nggak sebelum ditanya sudah cerita semua dan menumpahkan semua unek-unek. Kalau kesal kan begitu, diceritakan semua dan diceritakannya bisa sangat lengkap dan detail dari A sampai Z. Itu perempuan. Laki-laki. Nah, nanti kalau sudah tenang, kalau laki-laki sudah tenang baru cerita. Itu bedanya. Nah, Khadijah paham persis. Ketika suami seperti itu dan ketakutan luar biasa karena apa? Kita bisa bayangkan dan kita bisa memaklumi dan bisa memahami sekali. Ketakutan itu muncul karena apa? Nabi SAW melihat makhluk untuk pertama kalinya yang itu belum pernah dilihat. Kalau kita pernah melihat, mau mulai dari ayam, kucing, apa saja, kita pernah lihat semua. Sekarang ada makhluk bukan itu semua. Terus datang, kemudian sampai mendekat, sampai beliau susah bernapas. Kok nggak penakut ya? Sekarang ibu nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai dekat gitu ya. Terus ketemu begini aja lihat, apa nggak penakut kan? Makhluknya bersayap, tapi bukan burung. Terus bisa omong-omongan. Apa nggak penakut kan? Omong-omongan, kemudian iqra. Ini apa ini? Sebab kalau kita burung bukan manusia, bukan manusia. Kemudian malaikat Jibril sayapnya itu 600. Sehingga kata binatang yang sayapnya paling banyak apa ya? Pokoknya ada beberapa serangga itu kan sayapnya banyak sekali. Tapi kan nggak sebanyak sampai sebanyak itu ya, sampai 600. Dan besarnya luar biasa. Datang kemudian menemui. Kita kalau didatangi makhluk yang betul-betul asing, kita pasti takut. Itu baru cuma melihat, apalagi sampai dekat. Jauh lagi bedanya deh, menakutkan. Gak usah sampai dekat, kemudian habis soalnya sampai mengatakan sampai saya susah bernapas. Sekarang kalau kita ketemu orang, kalau saya binatang, kalau saya hewan, kalau saya macam-macam manusia, kemudian kita didekat oleh orang asing sampai susah bernapas, apa nggak takut? Orangnya kalau bisa mendekat tubuh kita, berarti badannya lebih besar dari kita.
Semua kondisi itu dipahami betul oleh Khadijah. Lalu kemudian ketika pulang ke rumah, apa yang dilakukan? Bukan diminta cerita, tapi diberi kesempatan untuk istirahat. Biar tenang dulu. Kasih selimut. Ya kalau kita sekarang kasih teh hangat. Kasih teh hangat meskipun katanya ini cara minumnya nggak pas ya, teh hangat kalau pakai gula gitu. Nah, tapi pokoknya yang jelas kasih minuman dibuat supaya kondisinya tenang. Dan nggak diminta untuk cerita, biarkan sampai begitu sudah tenang. Kan itu berselang lama antara kondisi takutnya sampai berceritanya itu perlu waktu. Sampai sudah tenang baru cerita. Nah ceritakan bahwa tadi ada, ceritakan semua sampai akhirnya beliau sampaikan bahwa dia dapat di seorang putusan Allah SWT. Nah, Khadijah yang berada di rumah itu menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam. Kalau beberapa tafsir Nabawi menyebutkan, kadang menyebutkan 3, 4, 5 orang pertama, bahkan yang menyebut 10 orang pertama yang masuk Islam. Di semua versi apapun menyebut 3 orang pertama, 4 orang pertama, 5 orang pertama, 10 orang pertama, pasti Khadijah masuk. Sudah pasti. Khadijah pasti masuk. Karena apa? Karena beliau di rumah dan berproses. Dan Khadijah gak akan tahu, langsung beriman. Dan setelah beriman, apa yang dilakukan? Kekayaan yang dimiliki juga digunakan untuk menopang dakwah Nabi Muhammad SAW. Supaya kita tahu bahwa dakwah itu perlu pembiayaan yang tidak kecil. Kalau kita mau betul-betul berdakwah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena banyak hal yang perlu biaya. Sekarang kalau kita ngurusi yang namanya sekolah sebagai bagian dari dakwah, kan perlu biaya. Biaya dari mana? Baik itu biaya mulai dari sarana-prasarana, SDM gurunya, fasilitas dan itunya, dan semua yang terkait itu sekolah. Kemudian nanti dakwah dalam bentuk mendakwahi orang-orang yang berada di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh sekolah. Mereka nggak sekolah. Nah, ini yang dilakukan oleh Khadijah. Selanjutnya, kemudian disebutkan di sini pembelaannya terbukti dan dia adalah pendamping yang setia. Pendamping yang setia itu artinya apa? Dia mendampingi suami dalam kondisi suka maupun duka, kondisi berat maupun kondisi ringan. Karena kondisinya bisa jadi kondisi yang menyakitkan, kondisi di mana ketika saat itu harus siap dengan semua resiko yang bisnisnya harus hancur akibat embargo, kan luar biasa. Nah, Khadijah kan sempat juga mengalami embargo yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tertuju kepada Nabi SAW, kaum muslimin dan semua yang berpihak kepada kaum muslim. Salah satu bentuk embargonya apa? Dilarang melakukan jual beli. Pedagang terus nggak ada yang boleh berjualan dengan yang bersangkutan, nggak boleh ada yang membeli dari yang bersangkutan. Gimana caranya? Dan itu aturan yang tertuang dalam bentuk tulisan, disampaikan bahkan dituliskan di dinding Ka'bah, sehingga penduduk Mekah tidak boleh berjualan, tidak boleh membeli dari kaum muslim, termasuk dari Khadijah. Itu salah satu bentuk bahwa Khadijah menjadi pendampingnya. Ini resiko mendampingi Rasul SAW. Ya kalau bayangkan kalau pedagang terus kemudian diembargo, terus nggak boleh semua penduduk di kota tersebut nggak boleh membeli dari tempat. Dan habis, ya, tinggal nunggu waktu aja. Akhirnya makan dari tabungan kalau kita sekarang. Setelah itu habis. Masalahnya itu bukan cuma sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, dan bukan sebulan 2 bulan. Embargo. Kemudian sifat dan akhlak baiknya banyak. Sifat dan akhlak baiknya Khadijah itu banyak. Dan dia termasuk orang yang sempurna di kalangan wanita. Dia berakal, kemudian mulia,
taat beragama dan sangat memelihara diri. Memelihara diri itu maksudnya apa? Menjaga dirinya pada saat melakukan pergaulan dengan orang-orang yang harus dijaga pergaulan. Itu menjaga diri. Contohnya begini, menjaga diri. Biasanya, ini karena posisinya beliau sebagai seorang wanita. Seorang wanita yang terhormat, dia pasti menjaga diri pada saat bergaul dengan lawan jenis. Apalagi kalau itu lawan jenisnya itu berkaitan dengan orang-orang yang punya kedudukan dan status di masyarakat. Semakin harus dijaga. Dengan orang-orang biasa saja harus dijaga. Menjaga diri bisa dalam bentuk apa? Caranya menggunakan kata-kata sama. Itu bagian dari menjaga diri. Ibu menyampaikan kepada suami, boleh mengatakan saya, tapi tidak boleh pada suami mengatakan saya. Meskipun bilang saya nggak ada paksaan apa-apa juga, tapi pilihan katanya kurang tepat. Pilihan kata yang lain. Kalau pada suami itu bisa digunakan, tapi pada orang lain tidak bisa. Pilihan kata yang tepat untuk berkomunikasi dengan itu bentuk dari menjaga diri. Tentu masih ada bentuk-bentuk yang lain. Kemudian kita lihat penjelasannya, itu memelihara diri atau menjaga diri. Pemurah, jadi beliau dermawannya luar biasa. Uangnya, kekayaannya yang digunakan untuk kepentingan dakwah luar biasa. Sampai kalau bisa dibilang habis-habisan. Dan salah seorang ahli surga, Khadijah menjadi salah seorang yang dijamin masuk surga. Dan yang membuat terharu adalah ketika Khadijah mendengar bahwa Nabi SAW menyampaikan hadir malaikat Jibril titip salam. Khadijah langsung nangis. Masalahnya yang titip salam itu malaikat Jibril. Bayangkan kalau kita ini yang manusia biasa kemudian dapat salam dari seorang ustadz yang sangat kita hormati. Itu semuanya luar biasa. Bukan malaikat, ini manusia biasa. Ada setinggi-tingginya ustadz, dia tetap manusia biasa. Ini menyampaikan malaikat Jibril. Dan kemudian kalimat berikutnya dalam salam tersebut, sampaikan salam kepada Khadijah dan berikan kabar gembira dengan istana di surga yang tidak akan, ya berada di dalamnya, tidak akan mendengar suara gaduh, tidak akan mendengar suara yang mengganggu telinga, dan juga tidak akan membuat letih. La soqaba fiha wala nasab. Berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa kelak nanti akan punya istana di surga, yang istananya di situ ada dua ciri yang disebutkan, tidak akan mendengar suara gaduh. Sekarang ini kalau kita berada di tempat yang bagus, bisa jadi kadang-kadang masih tempatnya bagus, enak, nyaman, tapi tetap aja ada suara yang mengganggu. Sekarang kita mendengar suara mobil motor yang lalu-lalu. Ya, ini di dunia. Dan itu biasa, itu masih tidak sembarangan. Tapi ini tetap dianggap sebagai suara yang mengganggu meskipun tidak sangat. Tapi lumayan suaranya agak mengganggu. Nah, di surga sudah tidak ada. Kemudian wala nasab itu capek. Jadi tidak ada ceritanya orang di surga itu seperti capek. Ini tidak ada ceritanya orang di surga capek seperti hanya kita beraktivitas di dunia. Kita ingin beraktivitas di dunia, kalau beraktivitasnya yang enak dari sejak pagi, tadi dan sempat bangun malam, sholat malam, kemudian sahur, dari sholat subuh, berpikir, kemudian sampai suruh, kemudian ini dan itu. Setelah itu aktivitas ya biasa-biasa, tidak ada yang berat. Setelah itu datang ke sini pengajian, ya aktivitas juga ya duduk, catat. Bukan aktivitas berat mengangkat barang, beban yang berat. Setelah itu nanti kita kegiatan berikutnya. Tapi kalau kita jalan ini, coba rasakan nanti setelah beban sudah mulai agak pegel gitu ya. Sampai dan kalau istirahatnya pengen istirahat. Itu menunjukkan bahwa ini masih dunia. Kalau di surga tidak ada makhluk seperti itu. Kita akan merasakan
kenikmatan yang tidak mendengar suara dan juga tidak akan merasakan letih. Kebalikannya, di neraka orang akan mendengarkan suara-suara yang mengganggu dan bisa memekakkan telinga. Orang bisa kesal, marah, jengkel mendengar suara-suara seperti itu. Dan tidak bisa. Dan di neraka itu semua orang dianggap. Jadi saya coba mengantarkan supaya kalian bisa memahami. Bayangkan kalau seandainya ibu berada di sebuah tempat yang tenang untuk dirinya. Tapi kebetulan, ini saya duduk di tempat yang enak, kursinya seperti empuk, kemudian ada senderan, ada AC. Tapi sebelah kanan saya orang mengalami sakit dan tadi bilang aduh, sebelah kiri menjerit-jerit, sama juga kesakitan. Depannya teriak-teriak, belakang. Bayangkan kalau tempat ini saya tenang, saya tidak apa-apa, saya duduk dan duduknya juga tenang. Kalau perlu ada minuman, ada makanan, tapi mengalami kesakitan, menjerit-teriak, kita bisa tersiksa hanya gara-gara suara. Dan di neraka suasana jauh lebih dahsyat. Karena pada saat orang disiksa, nggak ada siksaan yang enteng di neraka. Hadisnya sudah jelas. Siksaan yang paling ringan untuk penghuni neraka, orang pakai apa? Pakai alas kaki, entah itu namanya sendal atau terompa atau apapun namanya. Kemudian apa? Ya minggu di wabu, otaknya mendidih. Kalau otaknya mendidih, itu kira-kira kalau betisnya kayak apa? Betisnya, pahanya, terus ini si perutnya ada lambung, ada usus, jantung, paru-paru. Itu kira-kira kayak apa? Kalau otaknya mendidih, kita yang biasa masak kan tahu persis. Mendidih itu kayak apa ya? Yang limit di malu, yang otak mendidih ketika karena menggunakan alas kaki. Nah, kalau terus kaki kayak apa? Kita tidak bisa bayangkan, itu paling ringan. Paling ringan. Jadi makanya jangan sekali-kali berpikir, bahwa ada di neraka itu enteng. Makanya kemudian kalau melakukan maksiat ya tidak apa-apa, maksiat dikit-dikit, masuk neraka sebentar tidak apa-apa. Jangan sekali-kali punya pikiran seperti itu. Yang sudah jelas ini yang paling ringan aja, nggak ada satu di antara kita yang kan jauh lebih panas daripada kalau setrika kena kaki kita kan. Ya. Kalau setrika kena kaki kan nggak pernah ada ceritanya otak sampai mendidih. Tapi kaki melepuh. Nah, kalau itu berarti lebih panas tadi. Wah, itu kebayang kulit di kaki kayak apa kalau otak itu mendidih. Kaki melepuh kan. Saya kedinginan ya. Oh iya. Dari cerita panas neraka itu seperti kedinginan. Yang di alam sebelah sini seperti yang kedinginan. Cerita begini kedinginan. Ya. Saya kemarin ngisi di apa di 2 hari lalu di UIN ngisi semacam seminar itu. Baru sebentar saya berdiri sebagai peserta bingung kok berdiri di sini. Setelah selesai saya sudah dingin di tempat duduk. Jadi berbicara berdiri itu bukan karena mau menyampaikan apa gitu dengan gaya tertentu, tapi karena kedinginan saya berdiri. Dan saya sebentar tadi saya mau berdiri tapi ternyata sama juga sebagai kedinginan. Nggak apa, sedikit ya. Nah, ini Khadijah, kemudian saya lihat sedikit profilnya. Nabi SAW mengutamakannya dan sangat memuliakannya, mengutamakan Khadijah dan sangat memuliakan Khadijah, sehingga membuat Aisyah cemburu. Aisyah juga nggak sempat bertemu dengan Khadijah sebagai sama-sama istri. Kan Nabi SAW menikah dengan Khadijah sampai dengan wafat. Baru setelah itu menikah dengan yang lain. Artinya kapan cemburunya? Bayangkan cemburunya itu cemburu kepada Khadijah nggak ada. Khadijah sudah menikah.
Khadijah sudah meninggal. Nah ini kenapa? Karena Nabi SAW begitu menghormati Khadijah sampai pada saat meninggal pun menghormati keluarganya, teman-temannya, kerabatnya. Kok Khadijah terus? Ini muncul suasana seperti itu pernah muncul pada diri Aisyah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Kemudian di antara kemuliaannya bagi Nabi SAW bahwa beliau tidak pernah menikah sebelum dan sesudah menikahi Khadijah selama hayatnya. Artinya selama bersama Khadijah beliau hanya menikah dengan Khadijah saja sampai dengan akhir hayatnya Khadijah. Tidak pernah menikah dengan yang lain. Hingga ketika ia meninggal, beliau SAW sangat bersedih atas kehilangannya karena ia adalah sebaik-baik pendamping. Sebelumnya Khadijah pernah menikah dengan Aini. Khadijah seperti kita ketahui bersama, Khadijah itu dulunya sudah pernah menikah dan pada saat menikah dengan Nabi SAW posisinya sebagai janda. Sudah pernah menikah dengan siapa? Bisa disebutkan namanya Abu Halah bin, ini namanya bukan Zaror tapi Zuroroh, yang kebetulan punya buku bisa dituliskan koreksinya, hurufnya yang A yang pertama diganti Zuroroh At-Tamimi. Setelah itu dinikahi oleh Atik bin Abid bin Abdillah bin Mansur. Setelah itu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah dua kali menikah sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah usianya Khadijah. Usianya Khadijah. Saya sampaikan kenapa begitu istimewa, karena menghadirkan informasi yang kadang-kadang mungkin tidak disajikan di buku lain. Kita lihat di sini. Setelah itu dinikahi oleh Nabi SAW, saat itu usianya 40 tahun menurut riwayat yang masyhur. 40 tahun menurut riwayat yang masyhur. Ia hidup bersama Rasulullah SAW selama 25 tahun, di mana ia meninggal 3 tahun sebelum hijrah, yakni 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, kenapa disebutkan riwayat yang masyhur? Karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa usia Khadijah adalah 28 tahun. Jadi bisa dituliskan pendapat kedua bahwa usia Khadijah pada saat nikah dengan Nabi SAW adalah 28 tahun. Itu riwayatnya Imam Ibn Ishaq. Sementara riwayat yang 40 riwayatnya Al-Waqidi, bukan Muqidi, Al-Waqidi. Al-Waqidi itu riwayat yang menyebutkan 40. Riwayat yang 28 tahun riwayatnya Ibnu Ishaq. Artinya berarti kalau 28 tahun selisihnya dengan Nabi SAW berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun lebih tua dari Rasulullah. Dua riwayat ini perlu kita dengarkan karena sebagian ulama justru melihat bahwa dari sisi, nah sekarang kita bandingkan, yang satu lebih masyhur, lebih terkenal. Dan kalau kita cari beberapa buku banyak menyebutkan 40 tahun, masyhur tadi. Tetapi riwayat yang 28 tahun oleh beberapa ahli sejarah dinyatakan riwayatnya lebih kuat dan lebih layak untuk dijadikan rujukan. Kenapa? Karena rawinya lebih baik daripada yang 40 tahun. Sementara riwayat 40 tahun itu rawinya yang meriwayatkannya itu jelas-jelas tidak diterima riwayat. Jelas tidak diterima riwayat. Tapi yang 28 masih ada peluang untuk diterima. Kalau dianggap sama-sama lemah, yang 40 tahun jauh lebih lemah daripada yang 28 tahun. Kalau bicara dari sisi kualitas riwayat. Nah, didukung lagi dengan Khadijah ketika menikah dengan Nabi SAW melahirkan 6 anak. Nanti itu untuk membahas lebih halaman 47 akan sampai 6 anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Dari sisi kesehatan ini lebih memungkinkan ketimbang riwayat 40 tahun. Yang 28 lebih memungkinkan daripada riwayat yang 40 tahun. Artinya ketika seorang wanita usia 28 tahun kemudian melahirkan anak sampai dengan 6,
itu masih lebih memungkinkan ketimbang usianya sejak awal sudah 40 tahun kemudian punya anak 6 yang jarak kelahirannya bukan 1 tahun 1 tahun, jarak kelahirannya bukan 1 tahun 1 tahun. Nah, sehingga pada saat yang menjelaskan 40 tahun itu mereka kesulitan untuk menjelaskannya. Gimana kelahirannya? Agak kesulitan menjelaskannya karena apa? Karena dari sisi kesehatannya agak kesulitan dibanding yang 28 tahun. 28 tahun saya menganggap ini masih memungkinkan. Sampai anak 6 tahun masih mungkin. Kalau jaraknya misalnya 2 tahun 2 tahun, ya kira-kira sampai 40 ya. Ya kalau di 12 tahun. Ya. Nah, artinya masih lebih memungkinkan kalau 28 tahun menikah kemudian punya anak 6, itu masih dari sisi kondisi seorang wanita melahirkan punya anak sampai dengan apalagi 6 orang anak itu masih memungkinkan ketimbang usianya 40 tahun. Nah, ini bahasan terakhir untuk kesempatan kali ini terkait dengan usia Khadijah Rasulullah. Demikian yang saya sampaikan. Pertanyaan zikir-zikir tertentu, apakah itu ada dalilnya atau yang meyakinkan bahwa itu termasuk amalannya sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Jadi kalau mengacu kepada pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua mengacu pada hadis-hadis yang ada. Kalau menyebutkan amalan itu maksudnya adalah amalan khusus, maka kaidahnya membutuhkan dalil khusus. Itu kaidahnya. Kalau amalannya tidak khusus ya tentu bebas saja. Misalnya sholat malam, ya sholat malam itu kapan aja bisa, nggak perlu dalil khusus. Artinya tadi malam kita sholat malam, kemarin malam juga sholat malam, nanti malam insya Allah juga sholat malam. Itu tak perlu dalil khusus. Malam berapa kita sholat malam ya sudah pakai dalil aja. Dalil apa? Sholat malam, berzikir, doa, Quran, berbakti pada orang tua, yang umum-umum itu semuanya tetap ada. Nah, kalau kita mengatakan pada amalan khusus, maka pertanyaannya apakah ada dalil khusus? Nah, saya membaca beberapa referensi yang ada. Salah satunya adalah tesis yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan bulan Muharram. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak didapatkan hadis-hadis yang menunjukkan amalan khusus selain puasa. Selain puasa Asyura. Kalau hadisnya ada tapi tidak sahih, nah itu masalah lain. Sehingga kita dapati banyak para ulama cenderung untuk memilih hanya menganjurkan puasa. Nah, setelah puasa memperbanyak amalan yang lain, itu silahkan, karena itu berlaku untuk umumnya. Kalau kita puasa sunnah kan juga bagus kalau dalam berdoa, karena memang momentumnya bagus. Atau mungkin ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita kerjakan, silahkan. Tapi kita tidak menganggap itu sebagai amalan khusus Asyura, amalan khusus pada 10 Muharram. Itu yang ketahui dan belum pernah mendapatkan hadis yang sahih yang menjelaskan amalan khusus untuk Asyura. Saya belum mendapatkan tuntunannya di hadis yang sahih. Dengan memberikan keterangan tambahan al-kubro. Al-kubro itu artinya yang lebih besar, bisa maknanya yang lebih tua. Tapi tergantung nanti al-kubronya itu berkaitan dengan apa, sifatnya yang disebutkan apa. Misal begini, Khadijah sebagai istri dan pendamping al-kubro yang terbesar, maksudnya terbesar bisa besar itu menunjukkan kemuliaannya, bisa juga menunjukkan besar jasanya, sehingga sifat-sifat itu biasanya dituliskan, tentu bukan hanya sifat hadis, tapi itu
penyebutan beberapa penusirah sebagai bentuk penghargaan. Karena memang tadi sebenarnya sifat-sifatnya kalau yang tadi sudah diterjemahkan, saya kira bisa diringkaskan di poin-poin ini. Kalau bisa dibilang bahwa beliau orang yang paling dermawan, dan kemudian al-kubro itu sebagai bentuk kata sifat untuk menifati jasa besar beliau yang paling besar, itu bisa juga. Yang menyebutkan agak penulis sejarah, bukan masyarakat pada saat itu, tapi penulis sejarah. Di sifat-sifat itu yang menyebutkan adalah para penulis sejarah sebagai bentuk penghargaan atas jasa. Beliau sangat dermawan dan kedermawanannya berada pada level yang luar biasa. Kemudian perjuangannya, pengorbanannya, kesetiaannya, nah itu kemudian kata kubro itu di kata sifat untuk menjelaskan itu bisa. Tapi itu bukan mengacu kepada penggunaannya di masyarakat saat itu kan. Tapi penulis sejarah